Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aini Septiani, A1C319-019, kelas reguler A, Pendidikan Fisika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci materi-materi yang telah kami bahas sebelumnya. Yang pertama ini adalah jembatan pembanding. Jembatan pembanding ini terbagi menjadi dua, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding kapasitansi ini digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Kedua lengan pembanding adalah resistif, yaitu tahanan variabel R1 dan tahanan variabel R2. Batas standar terdiri dari tahanan variabel Rs dihubungi seri dengan kapasitor standar kualitas tinggi Cs. Cx adalah kapasitansi yang tidak diketahui, sedangkan Rx adalah tahanan bocor kapasitor. Nah, selanjutnya yaitu jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi ini sama seperti jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui, seperti yang ditunjukkan pada diagram gambar di bawah. Yang kedua ini adalah jembatan high. Nah, jembatan high ini digunakan untuk mengukur induktansi yang tidak diketahui, yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Pada gambar ditunjukkan bahwa jembatan high yang berbeda dengan jembatan Maxwell, di mana tahanan R1 dihubungkan seri dengan kapasitor C1. Dan yang ketiga ini yaitu jembatan Sechering. Jembatan Sechering salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting yang dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Jembatan ini memberikan keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan Sechering digunakan untuk pengukuran kapasitansi, pengertian yang paling umum terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat instalasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Dan yang keempat adalah jembatan Wien. Jembatan Wien digunakan sebagai saringan pencatat untuk membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan yang serial. Dan berikut ini adalah gambar dari rangkaian jembatan Wien. Nah, selanjutnya ini adalah alat pertahanan Wagner. Alat pertahanan Wagner atau Wagner Ground Connection yaitu salah satu metode alat yang sering digunakan untuk menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran dari sebuah rangkaian jembatan. Rangkaian ini menghilangkan kapasitasi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Dan yang keenam ini adalah jembatan impedansi universal. Jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian. Dan yang pertama berserta skala-skala yang terhubung, yang kedua detektor AC dan DC, yang ketiga generator AC dan DC, dan yang keempat standar-standar impedansi yang digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Baiklah, selanjutnya adalah materi osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang memetakan sinyal listrik. Osiloskop terdiri dari 2 bagian utama, yaitu display dan kontrol panel. Display berfungsi sebagai tempat sinyal yang uji ditampilkan. Yang kedua yaitu kontrol panel.
berisi tombol-tombol yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal yang ditampilkan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan osiloskop. Yang pertama, mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang kedua, mengukur frekuensi yang berosilasi. Yang ketiga, membedakan arus AC dengan arus DC. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja osiloskop. Secara umum, prinsip kerja osiloskop terbagi menjadi dua, yakni osiloskop analog dan osiloskop digital. Yang pertama, osiloskop analog. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron tabung sesuai bentuk sinyal dan kemudian ditampilkan pada layar. Selanjutnya adalah osiloskop digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang ditampilkan pada layar akan lebih dulu dicuplik dan didigitalisasi. Selanjutnya adalah materi GPS. GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun. Adapun fungsi GPS yaitu untuk menentukan koordinat posisi objek, dan yang kedua sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Ada 5 jenis GPS. Yang pertama, GPS untuk militer, dan yang kedua, GPS untuk navigasi, yang ketiga, GPS untuk sistem informasi geografis, yang keempat, GPS untuk sistem pelacakan kendaraan, dan yang kelima, GPS untuk pemantau gempa. GPS dapat mengetahui posisi kita berdasarkan lebih dari satu satelit. Setiap satelit memancarkan sinar gelombang radio ke bumi. Penerima akan mendengar sinyal-sinyal ini, dan perangkat penerima dapat mendengar dari 3 satelit sampai 4 satelit dan mengetahui posisi secara presisi. Selanjutnya adalah sound level meter atau yang biasa kita singkat dengan SLM. Sound level meter adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara antara 30 sampai 130 desibel dalam satuan dBA dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sound level meter mampu mendeteksi getaran yang terjadi. Getaran yang dihasilkan akan menimbulkan terjadinya perubahan tekanan udara yang selanjutnya akan ditangkap oleh sistem peralatan. Kemudian, jarum analog akan menunjukkan angka yang merupakan indikator tingkat kebisingan suatu benda dan dinyatakan dengan nilai desibel. Agar dapat menangkap kebisingan suara, maka alat diarahkan ke sumber suara setinggi telinga. Selanjutnya adalah materi luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka semakin kecil nilai yang ditunjukkan pada luxmeter, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah materi anemometer. Anemometer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering dipakai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat dengan BMKG.
Cara kerja anemometer adalah pada saat tertiup angin, maka baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar angin, maka putaran baling-baling tersebut akan semakin cepat. Berdasarkan jumlah putaran per detiknya, maka akan diketahui jumlah kecepatan pada anginnya. Selanjutnya adalah fisikometer. Fisikometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Adapun komponen fisikometer adalah termometer bola kering, termometer bola basah, air suling, dan kayu. Proses pengukuran fisikometer. Fisikometer terdapat dua skala. Yang pertama untuk menunjukkan kelembapan, dan yang kedua untuk menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Selanjutnya termohigrograf. Termohigrograf adalah suatu gabungan alat antara alat pengukur kelembapan dan alat pengukur suhu. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar terhindar dari matahari atau hujan dan angin secara langsung. Satuan suhu pada termohigrograf ini adalah Celsius, sedangkan satuan pada kelembapan adalah persen. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Selanjutnya adalah pengukuran curah hujan. Pengukuran curah hujan terbagi menjadi dua, yaitu alat penangkar hujan dan alat pencatat hujan. Contoh dari alat penangkar hujan yaitu penangkar curah hujan biasa, penangkar hujan jenis typing bucket, penangkar hujan tipe Hellman, dan penangkar hujan tanah. Selanjutnya adalah alat pencatat hujan. Alat pencatat hujan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara otomatis. Di pasaran, terdapat beberapa tipe yang diproduksi, antara lain pencatat unit dan pencatat lampu. Selanjutnya adalah evaporimeter. Evaporimeter adalah sebuah alat yang dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Prinsip kerja evaporimeter yaitu kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter persegi. Selanjutnya adalah asinograf. Asinograf adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Asinograf bekerja dengan prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetal bercat putih dan hitam. Selanjutnya adalah Candlestick. Candlestick digunakan untuk mengukur waktu dan lamanya matahari bersinar dalam satu hari, di mana alat ini dipasang. Prinsip kerja Candlestick yaitu sinar matahari yang datang akan menuju ke bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola. Kaca pejal akan difokuskan ke arah permukaan. Kertas pias yang telah dimasukkan ke celah, mangkuk, dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus.
Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak bias pun akan terputus juga. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya secara rinci dari materi-materi yang telah kami bahas sebelumnya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.